Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Jadi di kesempatan kali ini kita kembali lagi akan membahas i'rab kitab Fathul Bari dan kita akan melanjutkan fasal fardunya wudu dan sekarang kita masuk ke fardu yang ketiga. Membasuh kedua tangan sampai siku-siku ya. Langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iri salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa tsalisu al wal qismu as-salisu min furudil wudu'i ghuslu yadaini ilal mirfaqaini. Bagian yang ketiga dari fardunya wudu adalah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Fa'ilam yakun lahu mirfaqani u'tubira qadruhuma. Ketika seseorang tidak memiliki dua siku, ini saya nggak bisa membayangkan ya bagaimana. Maka kadar atau kira-kira dua siku itu dipertimbangkan atau dikira-kira. Kira-kira kadar dua siku itu sampai mana? Wa yajibu ghuslu ma'al yadaini min sya'rin atau min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidatin wa adhafira. Kemudian seseorang yang wudu itu juga wajib untuk membasuh apapun yang ada di atas tangan yang alami ya. Di antaranya rambut, kemudian sil'ah. Sil'ah ini kayak artinya sil'ah itu benda. Mungkin contohnya seperti keringat, ya kan? Keringat itu tidak bisa kita hindari. Jadi itu tetap dibasuh, kemudian membasuh jari tambahan bagi orang yang jarinya lebih dari 5. Kemudian membasuh kuku. Wa yajibu izalatu ma tahtaha min wasaqin yabna'u wusulal ma'i ilaihi. Kemudian seseorang juga wajib untuk menghilangkan benda apapun yang ada di bawah kulit. Saya terjemah apa adanya ya, di bawah kulit. Berupa kotoran yang mana kotoran ini bisa menghalangi sampainya air kepada mata tadi atau kepada benda tadi. Itu untuk terjemahnya. Sekarang kita masuk ke analisisnya. Wasanisu, wawnya saya jadikan waw ataf. Untuk asawisu adalah maktuf. Maktuf alihnya adalah lafadz asani. Yang asani maktufnya kepada lafadz ahaduan. Gitu ya. Kemudian posisi dari asawisu di sini sebagai mubtada. Ya. Tanda rofaknya adalah dhammah. Sebab asalisu ini asalnya wal qismu asalisu. Jadi semestinya asalisu itu kalau apa adanya posisinya sebagai sifat atau naat dari al qismu. Ya, berhubung al qismu ini mausuf dihilangkan, maka sifat lafadz asalisu ini itu menempati posisinya mausuf. Posisinya mausuf tadi sebagai mubtada, ya maka posisi sifat ini menjadi mubtada, memiliki posisi sebagai mubtada gitu ya. Kemudian ghuslu yadaini ini menjadi khabarnya asalisu. Dan di sini dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhammah pada mudhofnya. Dan lagi saya sampaikan kalau di kitab-kitab i'rab itu yang menjadi khabar itu ya mudhofnya saja. Mudhof ilaihnya tidak dihitung. Tapi di sini untuk versi saya idhofahnya ya saya tulis semua ya ghuslu yadain itu khabarnya itu perbedaan antara saya dan kitab-kitab i'rab biar kalian tahu ya. Di sini berupa idhofah ghuslu sebagai mudhof, al yadaini sebagai mudhof ilaih. Ghuslu adalah masdar dari ghusala yaghsilu, al yadain adalah isim tasniyah yadun. Di sini dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya sebab yadain isim tasniyah sebagaimana bait alfiyah al-alifin fa'il musanna wakilah hidab himun marin mundofan bismillah ilda kadagasnani wasnatani kaknaini wabnataini yajriyani wa tahdulu ya fi jami'i al-alif jarad wa nasban ba'da fathin qad ulik. Dan yang itu tadi wa tahdulu ya fi jami'i al-alif jarad wa nasban ba'da fathin qad ulik. Kemudian ilal mirfaqaini jar majrur, huruf jarnya ila, majrurnya adalah lafadz al-mirfaqaini. Ila huruf jar yang memiliki makna intihaun ghayah, al-mirfaqaini isim tasniyah ya, tanda jarnya menggunakan ya. Jadi ilal mirfaqaini intihaun ghayah, jadi batas minimal membasuh tangan itu ya batas minimalnya sampai mentok-mentoknya siku. Kalau lebih itu lebih baik untuk menghindari ragu. Kira-kira itu sudah pas apa enggak ya untuk menghindari keraguan seperti itu, lebih baik dilebihkan. Seperti itu. Kemudian fa'il lam yakun
Faknya di sini kalau versi saya jadikan sebagai fak tafrek karena ini permasalahan mengenai dua siku tadi. Kemudian innya itu merupakan huruf syarat sekaligus dia ambil jazm yang menjazmkan dua fi'il mudhari sebagaimana bait alfiyah wajazib bi'in waman wama wamahma ayin mata ayana aina hizma, itu yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Kemudian yang lam itu menjazmkan satu fi'il mudhari termasuk amil jazm, yaitu bait atasnya bila wana mitaliban do jazma fil fi'li hakada bila walamma. Insyaallah lanjutannya itu ya. Kemudian ya pun di sini adalah fi'il mudhari yang dibaca jazm sebab lam. Nah, untuk yang dia itu menjazmkan jumlah lam yakun lahu mirfaqoni. Jadi jumlah lam yakun lahu mirfaqoni ini fi mahalli jazmin. Kemudian lahu ini adalah jar majrur atau istilah tempat menurut saya adalah huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar, dan dia punya ta'alluq kepada khabarnya kana yang dibuang. Jadi di sini kalau ditakdirkan sekaligus kalau diotak-atik menjadi fa'il lam yakun mirfaqoni maujudaini lahu. Jadi maujudaini sebagai khabarnya kana. Khabarnya kana kan dibaca nasab ya. Seperti itu. Kemudian mirfaqoni menjadi isimnya kana, dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan alif sebab mirfaqoni adalah isim tasniyah. Kemudian uktubira, nah ini uktubira qadruhuma. Jadi jumlah ini itu yang dijazmkan kedua kalinya oleh in. Ya, uktubira qadruhuma seperti itu. Makanya di sini tidak kelihatan tanda jazmnya apa karena yang dijazmkan itu bukan kalimat tapi jumlah. Nah, kalau jumlah yang menjadi jawabnya ilam yakun tadi kita perhatikan satu persatu. Uktubira itu adalah fi'il mandi yang mabni majhul ya. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla al-akhir. Kemudian qadruhuma itu menjadi naibul fa'il dari uktubira. Kalau di kitab i'rab yang lain yang menjadi naibul fa'ilnya itu yang qadru saja, mudhofnya saja. Qadru sebagai mudhaf, huma sebagai mudhaf ilaih. Qadru dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab qadru adalah isim mufrad, huma isim dhamir yang mahal jar. Itu. Titik. Wa yajibu. Wawnya, waw ataf. Yajibu adalah fi'il mudhari yang menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya mana? Maktuf alihnya adalah ke lafadz as-salisu. Jadi di sini yajibu ghusluma alawiyatin. Jadi jumlah ini atau bisa juga wajibu ghusluma itu cukup ya, fi'il fa'il gitu saja. Ini jumlah fi'liyah diatofkan ke jumlah sebelumnya yaitu as-salisu ghuslu yadaini, diatofkan ke jumlah ismiyah. Atof jumlah kepada jumlah. Nah, kalau jumlah ini kita perhatikan satu persatu, yajibu tadi sudah fi'il mudhari yang dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab fi'il mudhari ini tidak memasukkan amil nasab ataupun amil jazm. Ghusluma menjadi fa'il dari yajibu, atau di kitab i'rab yang menjadi fa'il itu ghuslu saja, mudhafnya saja. Ghuslu sebagai mudhaf, ma sebagai mudhaf ilaih. Ghuslu masdar dari ghusala yang silu, ma adalah isim mausul yang mabni, makanya ma di sini itu fi mahalli jarrin karena posisinya sebagai mudhaf ilaih. Kemudian alawiyatain di sini dia itu adalah jar majrur dan dia itu punya ta'alluq kepada silahnya ma, silahnya isim mausul. Ma tadi kan isim mausul ya, yang dibuang silahnya. Jadi takdirannya apa? Takdirannya adalah ma huwa maujudun alawiyatain. Sesuatu yang maujud, yang ada alawiyatain di atas kedua tangan. Tuh. Nah, alawiyatain jar majrur, huruf jarnya ala, majrurnya adalah lafadz alawiyatain yang berupa isim tasniyah. Jelas. Ana di sini kalau menurut saya punya faedah istiqla, jelas. Aliyatain jelas isim tasniyah. Dibaca jar, tanda jarnya menggunakan ya. Kemudian bit sya'rin. Jar majrur, huruf jarnya bit, majrurnya adalah lafadz sya'rin yang berupa isim mufrad plus singgulnya adalah isim jamid. Artinya kan rabut. Rabut enggak punya tasrifan. Min di sini punya faedah bayanul jinsi karena dia menjelaskan jenis dari ma. Yang dimaksud ma ini apa? Yaitu rambut dan sejenisnya itu. Kemudian wasil atin, wawnya waw atof, sil atin menjadi maktuf. Untuk maktuf alihnya adalah lafadz sya'rin. Berhubung maktuf alihnya dibaca jar, maka sil atin sebagai maktuf juga dibaca jar. Ya. Kemudian wa usbu'in, wawnya waw atof, usbu' adalah maktuf. Maktuf alihnya
kepada lafaz sil'ah itu maktuf alaih cabang, yang maktuf alaih pusat adalah sya'rin. Gitu ya. Usbu itu adalah isim mufrad. Kalau jamaknya ya asobi, ya artinya jari. Kemudian zaidatin menjadi sifat dari usbu. Ya, kalau kita perhatikan usbu di sini kan tidak ada tanda-tanda isim tasniyah ya. Tidak ada tak marbuthah maksudnya, dan tidak ada alif. Nah, berarti usbu ini adalah muannas majazi. Karena sifatnya zaidatin, ya. Menjadi sifat dari usbu. Nah, berhubung di sini mausufnya yang lafaz usbu dibaca jar, maka di sini sifatnya juga dibaca jar, zaidatin. Untuk singkat, zaidatin itu adalah isim fa'il dari zada yazidu. Kemudian wa adafira. Baunya wal ataf, adafira adalah maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz usbu'id. Itu maktuf alaih cabang. Untuk maktuf alaih pusat adalah sya'rin. Adofir dibaca jar, tanda jarnya menggunakan fathah sebab adofir adalah sigot mutahhar jumu. Dan sigot mutahhar jumu itu termasuk isim ghairu munsharif. Seperti itu. Adofir itu jamak dari dufrun. Artinya kuku. Ya, dufrun. Kalau dofarun itu artinya kemenangan. Makanya ada slogan man sobaro dobiro. Siapapun yang sabar akan menang. Ya, hurufnya sama, cuman harokatnya beda, ya artinya beda gitu. Kemudian wajibu, wawnya waw ataf, yajibu adalah fi'il mudhari' yang menjadi maktuf. Untuk maktuf alaihnya adalah lafaz yajibu sebelumnya. Ya. Dibaca rafa, tanda rafanya menggunakan dhamma sebab fi'il mudhari' ini tidak kemasukan amal nasab ataupun amal jazm. Kemudian izalatu ma menjadi fa'il dari yajibu, atau kalau di kitab i'rab yang menjadi fa'il itu izalatunya saja, ma-nya tidak. Izalatu sebagai mudhaf, ma sebagai mudhaf ilaih. Izalatu singkatnya adalah masdar dari azala yuzidu izalatan. Kemudian ma di sini adalah mudhaf ilaih yang berupa isim mausul, sehingga ma di sini itu fi mahalli jabrid. Kemudian tahtaha, nah lagi-lagi tahtaha di sini adalah dhorof, dia dhorof makan, dia punya ta'aluk kepada silahnya ma yang dibuang. Takdirannya sama seperti yang tadi, yaitu al mal huwa maujudun tahtaha. Seperti itu. Tahta itu merupakan kalimat isim yang harus diidofahkan. Kemudian ha adalah isim dhamir yang menempati posisinya mudhaf ilaih, sehingga ha di sini fi mahalli jabrid. Seperti itu. Kemudian bin wasahid. Jar majrur, huruf jarnya bin, majrurnya adalah lafaz wasahid yang berupa isim mufrad. Di sini min-nya punya faedah bayanun jinsi, menjelaskan jenis dari man. Gitu. Kemudian yamna'u. Ini kalian lihat jangan sebagai fi'il mudhari' saja, tapi lihat ini sebagai jumlah fi'liyah. Jadi yamna'u itu merupakan jumlah fi'liyah yang menjadi sifat atau na'at dari wasahid. Jadi boleh kalau misalkan sifat itu berupa jumlah, entah itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah. Bait alfiyahnya wa na'atu bi jumlatin munakara fa utiyat ma utiyat hu khabara. Wa na'atu, dan ulama nahwu menjadikan na'at bi jumlatin dengan jumlah munakarat yang nakirah. Maksudnya itu jumlah itu terletak setelah kalimat isim yang nakirah. Di sini lafaz yaqa'u itu terletak setelah lafaz wasahid yang berupa isim nakirah, ya kan? Makanya yang tahu adalah sifat atau na'at dari wasahid yang berupa jumlah fi'liyah. Nah, kalau jumlah fi'liyah ini kita pelajari satu persatu, yamna'u adalah fi'il mudhari' dibaca rafa. Tanda rafanya menggunakan dhamma. Oh ya, untuk sifatnya tadi kan berupa jumlah ya. Jumlah yamna'u plus fa'ilnya. Berarti jumlah fi'liyah yang menjadi sifat ini itu fi ma'alli jabrid, karena yang disifati lafaz wasahid itu dibaca jar, makanya sifatnya di sini fi mahalli jabrid karena berupa jumlah gitu. Nah, kalau jumlah ini kita pelajari satu persatu, yamna'u fi'il mudhari' dibaca rafa jelas karena tidak kemasukan amil jazm ataupun amil nasab. Kemudian untuk fa'il dari yamna'u adalah dhamir mustatir, takdirannya huwa, dan huwa ini kembali ke wasa itu. Kemudian usulan ma'i menjadi maf'ul dari yamna'u, atau kalau di kitab i'rab yang menjadi maf'ul bih adalah usulannya saja, al-ma' bukan gitu ya. Usula sebagai mudhaf, al-ma'i sebagai mudhaf ilaih. Usula adalah masdar dari wasala yasilu, kemudian al-ma' itu adalah isim jamid, kemudian ilaihi ini adalah jar majrur, atau istilah tepat menurut saya adalah huruf jar dan isim dhamir yang mahal jar.
Itu untuk hilangnya di sini punya faedah intiharul ghoya. Seperti itu yang isim domirnya hi itu ma'al jar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Dan insya Allah untuk pembahasan selanjutnya yaitu yang rukun keempat, mengusap sebagian kepala, insya Allah akan kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.